Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Apa yang terjadi jika negara Indonesia itu menganut sistem kepercayaan atau menganut berlandaskan agama gitu? Misalnya Indonesia itu berlandaskan agama Islam misalnya. Ini hanya contoh ya. Jika gitu, bukan berarti saya mengatakan Indonesia itu harus berlandaskan agama Islam. Bukan ya. Jika gitu. Kita berandai-andai dulu gitu. Menurut sahabat yang nonton video ini, apa yang akan terjadi kalau misalnya Indonesia itu berlandaskan agama Islam, bukan demokrasi lagi gitu, berlandaskan agama Islam gitu, seperti negara-negara di Timur Tengah misalnya, seperti Arab dan lain sebagainya. Apa yang akan terjadi? Silahkan ditulis di kolom komen ya. Kalau misalnya memberikan komen itu, misalnya berikan alasannya gitu. Indonesia akan seperti ini karena seperti ini gitu. Jadi secara konkret gitu. Nah, bagaimana yang terjadi ke Indonesia kalau misalnya Indonesia itu negara berlandaskan Islam gitu? Apa yang terjadi? Jadi kita harus melihat dari sisi buruk, dari sisi baiknya dulu ya. Jadi saya harus netral ya. Saya tetap akan memberikan sisi baiknya, tidak hanya sisi buruknya gitu. Saya merangkum beberapa sisi buruk daripada ketika Indonesia itu berlandaskan agama Islam. Ini hanya jika ya, jika gitu. Seandainya gitu, bukan berarti saya mengatakan ini harus diterapkan ya. Yang pertama misalnya, jika negara Indonesia itu berlandaskan agama Islam, maka Hindu akan lepas misalnya. Kenapa melepaskan diri? Karena mereka melepaskan diri karena Hindu itu kan bagian daripada Bali gitu. Bali akan melepaskan diri dari Indonesia. Ada banyak kejadian-kejadian yang ada di dunia ini. Ketika seperti Sudan misalnya, Sudan Utara dan Sudan Selatan itu kan ribut karena masalah apa? Masalah perbedaan agama juga gitu. Mereka dibagi dua karena apa? Karena perbedaan agama. Jadi itulah susahnya kalau negara itu berlandaskan agama, guys. Mungkin Hindu Bali akan memisahkan diri, dan kemungkinan terburuk yang kedua misalnya Papua akan pisah dari Indonesia, seperti Papua, negara-negara seperti Maluku gitu, seperti Sumatera Utara, Medan misalnya akan lepas gitu, Tapanuli, orang-orang Batak misalnya, atau orang-orang Papua misalnya, orang-orang Kristen gitu akan lepas dari Indonesia. Kenapa? Karena mereka tidak mau sistem bernegaranya itu berdasarkan agama gitu. Mereka tidak mau dipaksa misalnya menjalankan syariat Islam gitu. Jadi kemungkinan besarnya Indonesia itu makin kecil gitu kalau misalnya memaksa menerapkan berlandaskan agama Islam gitu. Selain itu, Indonesia akan gitu-gitu aja gitu. Kenapa gitu-gitu aja? Kalau kita misalnya berpacu pada ideologi gitu supaya negara maju, nggak ada guys, nggak ada. Negara maju itu karena apa? Karena SDM-nya itu yang penentu paling utama, bukan ideologi. Kalau misalnya nih kita mau maju itu, kalau harus maju itu dengan menggunakan ideologi khilafah gitu, ideologi Islam misalnya, besok kita ganti ideologinya, besok kita ganti. Nggak ada kan perubahan guys. Yang maksiat tetap maksiat gitu, yang open bobo tetap open bobo gitu, yang yang hobi poligami tetap poligami gitu, yang tukang tukang ribut tetap tukang ribut gitu, premanisme tetap ada premanisme dan lain sebagainya. Malah makin parah kalau kita misalnya lihat Aceh sekarang dinobatkan sebagai negara yang bukan negara ya, kok negara saya ngomong, bukan negara tapi provinsi paling banyak kasus pemerkosaan di Indonesia. Coba bayangkan. Contoh kecilnya Aceh misalnya. Aceh itu kan menerapkan syariat Islam ya. Padahal kasus pemerkosaan terbanyak di Indonesia itu ada di Aceh. Jujuran aja, jangan ditutupin. Ya, negara di provinsi yang mayoritas Kristen juga ada yang melakukan seperti itu. Akan tetapi kalau kita mau embel-embel agama di zaman sekarang ini, menurut saya itu kurang relevan ya. Sangat kurang relevan. Kecuali negara Indonesia itu berlandaskan kerajaan misalnya, kerajaan atau khilafah, atau seperti di Arab Saudi misalnya, yang nggak jadi masalah menggunakan agama. Padahal kan kita kan nggak gitu. Tradisi kita itu memilih presiden kan, kita memilih gitu. Jadi kita tidak bisa menggabungkan atau benturkan syariat Islam dengan demokrasi, nggak bisa gitu. Makanya saya katakan di video saya sebelumnya sudah mengatakan bahwa demokrasi itu cocoknya dengan liberal, kerajaan itu cocoknya dengan khilafah. Jadi nggak cocok, maksudnya kerajaan itu cocoknya dengan agama gitu. Jadi nggak bisa kita paksakan sebenarnya. Sebenarnya kita tuh kalau boleh jujur ya, kita maksain jadi negara demokrasi. Karena apa? Karena kepala kita demokrasi, tubuh kita masih feodal gitu, masih
sistem kerajaan gitu, masih agamis gitu. Dalam negara demokrasi itu kita tidak boleh membawa agama, menggabungkan agama dengan politik, nggak boleh guys. Nggak ada satupun negara maju demokrasi ya, yang menggabungkan antara agama dengan politik. Nggak ada satupun, nggak ada. Coba dicek datanya, nggak ada yang maju. Kalau misalnya ada yang mengatakan itu Israel maju, negara demokrasi maju gitu, guys. Di Israel itu ya tidak menggabungkan antara politik dengan agama, nggak ada. Kalau mereka mau calon presiden, calon bupati, calon DPR, mereka nggak pernah ngasong-ngasongkan diri ke rumah ibadah gitu, ke masjid atau ke gereja gitu, nggak pernah gitu. Mencari mengemis-ngemis suara gitu, nggak pernah. Mereka itu tidak pernah menggabungkan antara agama dengan politik, nggak pernah membentur-benturkan. Lagian SDM Israel itu kan 100 ke atas, makanya mereka maju. Jadi yang paling berpengaruh itu sebenarnya IQ kita guys. IQ kita itu ya sangat turun drastis gitu, sangat memprihatinkan, sangat mengerikan. Bahkan saya bikin video seperti ini juga banyak orang yang salah paham ya. Tahu apa lu tentang agama gitu? Sok tahu lu gitu. Jadi orang-orang seperti inilah orang-orang yang kekurangan IQ. Mohon maaf ya, kekurangan IQ gitu. Tidak bisa melihat sesuatu masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Hanya melihat dari satu sudut pandang tok gitu. Ya A gitu, ya B gitu. Jadi misalnya kaum agamis juga seperti itu. Makanya kaum agamis ini dominan berontak ya, bukan semuanya ya, tapi dominan berontak. Karena apa? Karena mereka itu mau ngimane gitu. Mereka itu menuhankan gitu. Kalau A ya A, kalau B ya B gitu. Kalau putih ya putih, merah-merah gitu. Jadi nggak ada warna yang lain gitu. Itulah bobroknya kalau kita itu dalam otak kita itu masih, bukan berarti saya melarang terlalu fanatik dalam beragama ya, bukan berarti ya. Akan tetapi kita tidak bisa membentur-benturkan agama atau membawa agama ke demokrasi. Demokrasi ya demokrasi, agama gitu. Tidak bisa menggabung-gabungkan gitu. Kenapa? Karena ada banyak nanti masalah-masalah gitu. Seperti saya katakan tadi itu, gak ada satupun negara demokrasi di dunia ini yang maju yang menggabungkan antara agama dengan politik. Kemungkinan terburuk ketiga adalah kalau misalnya kita memaksain jadi negara Islam gitu, akan tetapi Papua tetap masuk ke Indonesia gitu, NTT gitu masuk ke Indonesia, Maluku, Sumatera Utara, Medan juga tetap masuk ke Indonesia gitu, Tapanuli juga masuk gitu. Mungkin bisa aja kita seperti negara-negara Timur Tengah gitu, ribut terus gitu, berantem mulu gitu. Karena apa? Karena sesuatu hal bernegara itu kalau dipaksakan tuh nggak bagus guys. Sedangkan kita negara demokrasi saja sudah banyak yang ribut seperti Timur dulu pisah dari Indonesia gitu. Aceh juga sudah berulang kali minta pisah dari Indonesia. Papua juga seperti itu. Sedangkan kita negara demokrasi juga sudah banyak yang minta keluar kan, apalagi negara agama kan, makin kacau kan. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan ya itu kan Suriah, Irak, Afghanistan itu kan diprovokasi oleh Mama Rika misalnya, atau diprovokasi oleh Papa Rika misalnya. Yang jadi permasalahan adalah kenapa kita mau diprovokasi, kan itu yang jadi permasalahannya. Saya sering mendengar ya, kalau misalnya kita mengatakan dia tuh Suriah gitu, agamis gitu, berlandaskan agama gitu, Suriah, Afghanistan dan lain sebagainya, ribut tuh nggak ada maju-majunya. Banyak yang membantah, oh itu karena provokasi Mama Rika, oh itu karena provokasi Papa Rika gitu. Jadi pokoknya yang disalahkan itu barat terus gitu. Tapi yang jadi permasalahan adalah kenapa kita tidak pernah menyalahkan diri kita sendiri. Kita diprovokasi itu karena apa? Karena kita bodoh gitu. Kenapa kita bisa diprovokasi gitu? Karena kita tidak jujur gitu. Kita tidak setia pada negara gitu. Kita disogok dikit langsung ngambil gitu. Kita bisa dibentur-benturkan gitu. Digesek-gesek gitu. Kenapa kita mau digesek-gesek? Kenapa kita mau diadu domba? Intinya kan karena kita bodoh kan? Iya kan? Kenapa kita mau diadu domba? Karena kita bodoh guys. Ya, kalau kita nggak bodoh, nggak mungkin kita mau diadu domba. Oke, sekarang sisi baiknya misalnya. Kalau misalnya kita menemukan pemimpin yang memang jenius ya, cerdas gitu, merakyat baik gitu. Seperti Abdul Aziz misalnya. Ada banyak pemimpin yang merindukan seperti Abdul Aziz misalnya, pemimpin yang sangat terkenal itu. Kisah Abdul Aziz misalnya. Pemimpin seperti ini sangat jarang ya. Dia kan seorang khilafah ya, khalifah ya. Jadi pemimpin seperti ini sangat jarang ya, sangat susah gitu menemukan pemimpin seperti itu, sangat jarang. Jadi justru karena susahnya menemukan pemimpin seperti itu, makanya dibikin sistem presidensial gitu. Kalau misalnya kita tidak menemukan pemimpin yang tepat, kalau misalnya kita berlandaskan negara agama, itu tidak akan maju guys.
harus menemukan seorang pemimpin yang tepat, seorang raja yang tepat gitu, seorang pemimpin yang benar-benar gitu memimpin negara gitu, tidak pencitraan, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu kepada rakyat gitu dan lain sebagainya. Menemukan pemimpin seperti itu kan sangat susah. Jadi tantangannya sangat gede gitu. Nggak apa-apa misalnya kalau misalnya berdasarkan agama, nggak apa-apa besok kita berdasarkan agama. Akan tetapi yang jadi permasalahan adalah kita sangat susah menemukan pemimpin karena dalam sistem khilafah itu ya, sistem berlandaskan agama itu ya, hanya kematian yang mengakhiri kekuasaan penguasa. Nggak ada. Kalau di presidensial kan bisa dua periode gitu. Kalau khilafah itu nggak ada periode-periode, terus seumur hidup. Kalau dia misalnya jelek ya terima kejelekannya gitu, terus gitu. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Terima kasih. Sebelum saya memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah sebenarnya yang bikin Indonesia tidak maju itu bukan karena ideologi gitu, demokrasi lah gitu, ideologi agama lah, karena begini begono, bukan. Alasan yang paling utama itu karena IQ kita masih 78 guys. Coba kalau IQ kita 100, pasti kita maju. Orang yang IQ-nya 78 akan memilih pemimpin yang IQ 78 juga gitu. Orang yang IQ-nya tinggi itu akan memilih pemimpin yang tinggi juga. Ini berputar-putar terus seperti lingkaran setan. Saya Ray Konoha, salam rasional.